Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 716. Man of Swordsman, ayo pergi, kamu telah menyebabkan malapetaka dalam masalah ini, kembali ke sekte Wudang dan tunggu sampai ditangani. Li Mo berkata dengan nada bermusuhan kepada Daoist Swordsman. Menciptakan malapetaka. Pendekar pedang itu mengerutkan kening pada Li Modi, sedikit bingung. Jangan pergi, terus berjuang. Siapapun yang pergi akan lahir seperti anjing. Teriak Stephen Lin dengan keras. Pendekar pedang itu memandang Stephen Lin, mengerutkan kening. Stephen Lin ini terluka dan terus memprovokasi dia, mengapa? Apakah dia tidak takut mati? Atau, apakah dia memiliki konspirasi? Memikirkan konspirasi, wajah pendekar pedang itu sedikit berubah, dan dia memandang Li Modi lagi, dan menemukan bahwa Li Modi telah mengedip padanya. Kali ini, pendekar pedang itu akhirnya menyadari masalahnya. Stephen Lin tampaknya sengaja memprovokasi dia, dan setelah diprovokasi, dia benar-benar lupa tujuannya sebelum dia datang. Tujuan mereka bukan untuk bertarung dengan Stephen Lin di sini, tetapi untuk membiarkan Stephen Lin menerima pukulan dari pendekar pedang itu. 3 pedang pemecah kekosongan barusan adalah kartu truf yang digunakan oleh pendekar pedang untuk menghadapi Stephen Lin. Stephen Lin terluka olehnya bahkan jika dia siap untuk melawannya. Dibunuh oleh seorang pendekar pedang. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Meskipun pendekar pedang itu tidak tahu mengapa Stephen Lin ingin memprovokasi dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menggunakan Zhao Qingchen sebagai alasan untuk membuat Stephen Lin menerima pukulan darinya setelah digoda oleh Stephen Lin. Konon, rencananya gagal total di sini. Kamu masih keras kepala, kamu masih sangat muda, dan karena kamu masih muda, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Biarkan saja masalah ini keluar hari ini. Tidak ada permusuhan antara aku, kamu, atau bawahanmu. Setelah pendekar pedang itu selesai berbicara, dia dengan bangga mengangkat dagunya, berbalik dan pergi. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Direktur Lin, apakah kamu baik-baik saja? Li Modi menoleh untuk melihat Stephen Lin dan bertanya. Aku baik-baik saja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia mengeluarkan seteguk darah. Direktur Lin, ada apa denganmu? Li Modi bertanya dengan ngeri. Mungkin. Luka dalam yang serius, aku. Kupikir aku akan mati, cepat, bawa aku ke rumah sakit. Kata Stephen Lin, dan meletakkan tangannya di bahu Li Modi, menggantung seluruh tubuhnya. Mendarat di tubuh Li Modi. Melihat Stephen Lin seperti ini, jantung Li Modi berdetak kencang. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, kaki Stephen Lin tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Ya Tuhan, kamu telah memainkannya secara berlebihan. Li Modi berteriak dengan penuh semangat di dalam hatinya. Menurut pendapatnya, meskipun ketiga pedang Poksu sangat kuat, tetapi Stephen Lin bersiap dan melakukan serangan balik, maka dia kerusakannya benar-benar sangat terbatas, dan sekarang Stephen Lin sepertinya akan mati, itu pasti akting. Namun, meski begitu, Li Modi tidak berani membiarkan Stephen Lin mengabaikannya. Dia membungkuk dan mengangkat pinggang Stephen Lin, dan bergegas ke rumah sakit dengan cepat. Pada saat yang sama, Min Ninger dan yang lainnya di lantai atas juga bergegas turun. Mereka tidak tahu situasi sebenarnya dari Stephen Lin, jadi setelah melihat Stephen Lin terbaring di tanah, mereka mengira Stephen Lin telah banyak menderita. Terluka. Bos, jangan menakuti saya, bos. Min Ninger bergegas ke Stephen Lin, dan dengan bersemangat meraih tangan Stephen Lin. Stephen Lin menutup matanya, seolah dia benar-benar pingsan. Serangan pendekar pedang ini terlalu cuek, dan dia mengalahkan Stephen dengan serius. Stephen adalah pejabat klan naga.
Pendekar pedangnya melakukan ini tanpa memperhatikan klan naga sama sekali. 3 pedang Poksu benar-benar kuat. Jika Stephen berdiri diam dan menerima langkah ini, dia tidak akan berguna bahkan jika dia tidak mati. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Lee Modi benar-benar ingin mengatakan bahwa Stephen Lin benar-benar berakting, tetapi jelas dia mengatakan ini saat ini. Cocok, jadi dia hanya bisa mengirim Stephen Lin ke unit gawat darurat, dan kemudian dokter membawa Stephen Lin ke ICU. Direktur Lee, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Direktur kami adalah pejabat tingkat 2, dan tidak ada seniman bela diri yang boleh menyakitinya, tetapi pendekar pedang itu memukulnya dengan serius. Dia harus membayar harganya. R berdiri di luar ICU dan berkata dengan penuh semangat kepada Lee Modi. Ya, Direktur Lee, pendekar pedang itu tidak boleh ditoleransi. Zhao Qingchen juga berkata, Direktur Lee, saya telah menandai masalah ini sebagai merah dan mengirimkannya ke markas besar ibu kota Kekaisaran Klan Naga, kata Wang Gang. Begitu cepat, Lee Modi bertanya dengan penuh semangat ketika mendengar kata-kata Wang Gang. Yang disebut tanda merah berarti keadaan darurat dari insiden tersebut. Merah adalah insiden yang paling mendesak. Tanda merah akan melalui saluran khusus dan melapor langsung ke orang-orang di komando tinggi. Dalam keadaan normal, beberapa orang akan menandai merah, karena sekali kejadian jika tidak dianggap mendesak, orang yang ditandai merah akan dihukum, dan acara akan ditandai merah hanya jika acara tersebut dianggap sangat mendesak. Ya, sutradara terluka parah sebagai pejabat tingkat kedua dari klan naga. Masalah ini cukup untuk ditandai merah, kata Wang Gang dengan serius. Ini. Lee Modi sedikit malu. Dia tidak berharap bawahan Stephen Lin melaporkan masalah ini ke ibu kota Kekaisaran. Dalam hal ini, komando tertinggi seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Itu tidak mungkin baginya untuk menghadapinya. Saat ini, di bangsal ICU, Stephen Lin duduk di tempat tidur dengan tangan di bawah kepala dan punggung menempel di papan tempat tidur di belakangnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Dokter berdiri di depan Stephen Lin dan bertanya dengan curiga. Tidak apa-apa, tapi dokter, tolong lakukan satu hal, kata Stephen Lin. Tolong beritahu saya, kata dokter. Saya ingin tinggal di ICU selama beberapa hari. Uang bukan masalah. Selain itu, saya harap saya bisa terluka parah. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tanya Stephen Lin. Saya tidak mengerti. Dokter menggelengkan kepalanya. Saya ingin semua orang berpikir bahwa saya telah terluka parah, jadi tolong lindungi saya ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda meresepkan obat mahal, saya akan membayarnya. Kata Stephen Lin. Tuan, dokter kami baik hati. Anda tidak sakit atau terluka parah. Bagaimana kami bisa meresepkan obat untuk Anda? Bagaimana kami bisa berbohong untuk Anda? 1 juta. Stephen Lin menatap dokter dan berkata, selain uang untuk obat, saya akan memberi Anda 1 juta ekstra. Petik 2. Tuan, tidak masalah apakah Anda punya uang atau tidak. Internal yang parah, luka yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan tidak bisa dideteksi oleh mesin, jadi kamu harus tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi dan menerima pemeriksaan kami yang paling detail. Kata dokter dengan sungguh-sungguh. Dokter, Anda adalah dokter yang baik hati, kata Stephen Lin dengan emosi. Itu semua yang seharusnya kita lakukan. Dokter itu mengangguk. Di luar ICU, semua orang menunggu dengan cemas. Saat itu, dokter keluar dari ICU. Di mana anggota keluarga yang terluka, di mana mereka? Tanya dokter sambil melihat sekeliling ke semua orang yang hadir. Aku temannya. Bi Feiyun bergegas. Aku bawahannya. Min Ninger juga berjalan mendekat. Oh, izinkan saya memberitahu Anda, situasi yang terluka tidak optimis. Yang terluka menderita luka dalam yang serius dan menerima perawatan. Pada saat yang sama, ada juga banyak luka luar. Ini secara langsung menyebabkan yang terluka kehilangan terlalu banyak darah. Dalam 24 jam ke depan,
yang terluka itu masih mengancam nyawa, jadi kamu harus siap mental. Setelah dokter selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke bangsal ICU. Semua orang di pintu tercengang ketika mereka mendengar ini. Pendekar pedang ini sangat kuat sehingga dia mengalahkan Stephen Lin sampai mati dengan satu pukulan. Sebelumnya, pendekar pedang itu mengusulkan agar Stephen Lin menerima pukulan darinya, bukankah? Dia hanya buru-buru meminta Stephen Lin pergi. Banyak orang segera melihat niat jahat dari proposal pendekar sebelumnya. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa proposal pendekar pedang untuk membiarkan Stephen Lin dipukul olehnya adalah di luar pertimbangan keseluruhan. Untung Stephen Lin tidak setuju, jika tidak akan sesederhana terluka parah, dan 9 dari 10 dia akan dibawa pergi dengan pedang. Pedang itu ingin membunuh bos. Seru Min Minger bersemangat. Jika Direktur Lin menyetujui proposalnya sekarang, maka Direktur Lin mungkin sudah mati sekarang. Kata Zhao Qingchen dengan wajah jelek. Wajah orang-orang di sekitar juga sangat jelek, karena banyak orang hanya membujuk Stephen Lin untuk menyetujui usulan pendekar pedang tersebut. Jika Stephen Lin benar-benar dibunuh oleh pendekar pedang tersebut, maka mereka pasti tidak akan bisa lolos begitu saja. Fraksi Wudang dengan sengaja melukai pejabat senior klan naga. Hal ini terlalu buruk, kata Bi Feiyun dengan wajah serius. Ya, sayang sekali. Seseorang segera menggema. Aku akan mengirim pesan merah ke ibu kota kekaisaran lagi. Wang Gang berjalan ke samping dengan wajah gelap. Masalah ini mungkin tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Li Modi juga ingin membela pendekar pedang itu. Mengapa tidak seperti yang kita pikirkan? Gerakan 3 pedang swordsman sangat kuat sehingga bos kita terluka parah saat dia berjaga. Jika dia menahan gerakan ini tanpa bergerak, dia akan mati. Mustahil bagi pendekar pedang untuk tidak melakukannya. Tahu betapa kuatnya jurusnya, tapi dia sengaja meminta bos kita untuk menerima jurusnya. Bukankah ini hanya untuk membunuh bos kita? Min Minger berkata dengan penuh semangat. Itu benar, pendekar pedang Tao tidak memiliki niat baik sejak awal. Zhao Qingchen segera melanjutkan dengan pisaunya. Li Modi membuka mulutnya, merasa tenggorokannya agak kering, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Saat ini, telepon Li Modi berdering. Li Modi melihatnya dan menemukan bahwa itu dari ibu kota kekaisaran, jadi dia segera mengangkat telepon. Pedang itu diduga melukai pejabat senior klan naga. Segera pergi ke faksi Wudang, antarkan pendekar itu kembali ke ibu kota kekaisaran, dan beritahu mereka bahwa jika pendekar pedang melawan, klan naga akan menghukum faksi Wudang. Sebuah suara yang dalam datang dari ujung telepon. Bos, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Li Modi bertanya dengan gugup. Ini adalah perintah yang baru saja dikeluarkan oleh komando tertinggi. Mereka telah menyambungkan faksi Wudang. Anda dapat menangkap mereka sekarang, kata ujung telepon yang lain. Begitu. Li Modi mengangguk, lalu menutup telepon. Apakah kamu benar-benar terluka parah, atau kamu hanya berakting? Li Modi menatap bangsal ICU dalam-dalam, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang hadir, berbalik dan pergi. Tambahkan satu pembaruan hari ini, karena benar-benar tidak ada manuskrip yang disimpan, dan sudah habis digunakan dalam beberapa hari terakhir. Seseorang baru saja melaporkan bahwa bab-bab sebelumnya agak bertele-tele, tetapi mereka tidak sengaja bertele-tele. Mereka hanya khawatir beberapa orang tidak akan memahami beberapa hal strategis, jadi saya mencoba menjelaskan beberapa hal dari awal. Perspektif karakter dalam buku. Semua orang tahu bahwa saya menulis buku itu, dan saya mencoba membiarkan semua orang menyelamatkan otak Anda dan menontonnya dengan gembira. Saya telah mengalami depresi selama beberapa hari baru-baru ini. Beberapa bab berikutnya akan menjadi serangan balik Stephen Lin dan beberapa plot penting lainnya. Mari kita tunggu dan lihat gelombang. Bab 717. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan yang telah dilakukan oleh 3 pedang Poksu milik Li Modi terhadap Stephen Lin.
Satu-satunya hal yang jelas mungkin adalah Stephen Lin sendiri. Pada saat ini, banyak perban yang melilit tubuh Stephen Lin. Bungkus lebih banyak, lebih baik membungkusku seperti mumi, kata Stephen Lin kepada perawat. Perawat merasa bahwa pasien di depannya sedikit aneh. Dia bersikeras membalut seluruh tubuhnya meskipun dia tidak memiliki banyak luka. Bukankah ini berarti cuacanya panas? Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Stephen Lin ditutupi perban. Stephen Lin meminta perawat untuk mengambil mie dan meletakkannya tepat di depannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, Stephen Lin mengangguk puas. Akhirnya, cedera itu tidak sia-sia. Saat melawan Yu Jian Daoren sebelumnya, Stephen Lin menyadari kekuatan dari 3 pedang Poksu, tetapi dia masih menghadapi mereka secara langsung dan ditusuk di tubuh sesuai keinginannya. Namun, itu hanya luka tusukan, karena kekuatan Stephen Lin sudah melampaui kekuatan Dewa Perang pada umumnya. Jika dia hanya pada level Dewa Perang biasa, berdiri diam dan membawa pedang ini mungkin langsung terluka, atau bahkan terbunuh. Dan pada saat ditusuk, Stephen Lin mengerti maksud dari pendekar pedang itu. Dia pasti mau. Gunakan ini adalah trik untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri. Sayang sekali Stephen Lin tidak menyetujui lamarannya, dan membuatnya marah dengan kata-kata, dan memaksanya bertengkar dengannya. Pertarungan ini sudah ditakdirkan sejak awal. Bahkan jika pendekar pedang itu tidak menggunakan 3 pedang yang patah, Stephen Lin masih akan terluka dalam pertempuran, dan begitu dia terluka, pendekar pedang itu akan tamat. Mengapa? Karena dia adalah pejabat tingkat kedua dari klan naga. Identitas ini memberi banyak belenggu pada Stephen Lin, tetapi juga membawa manfaat bagi Stephen Lin. Sebagai pejabat tingkat kedua dari keluarga naga, tidak peduli seberapa kuat Anda dalam seni bela diri, kecuali Stephen Lin mengambil inisiatif untuk menyerang. Jika tidak, Anda sama sekali tidak dapat menyerang Stephen Lin, apalagi melukai Stephen Lin. Tapi saat ini, pendekar pedang itu tidak hanya menyerang Stephen Lin, tetapi juga melukai Stephen Lin, yang berarti pendekar pedang itu pasti akan dihukum oleh klan naga. Beratnya sanksi tergantung pada sejauh mana cedera Stephen Lin. Itu sebabnya Stephen Lin berpikir untuk menyuap dokter. Tidak ada yang tahu bahwa semua ini hanyalah sandiwara yang dimainkan oleh Stephen Lin. Tentu saja, Li Modi menebak sedikit, tetapi sekarang Stephen Lin bersembunyi di ICU, dia sama sekali tidak mengetahui situasi Stephen Lin yang sebenarnya. Selain itu, luka dalam tidak dapat dideteksi dengan instrumen modern. Stephen Lin katanya menderita luka dalam, itu hanya luka dalam. Di luar bangsal ICU, mata Min Ninger merah, dan dia sepertinya menangis. Zhao Qingchen dan Wang Gang sama-sama terlihat serius, dan mereka mengirim pesan ke ibu kota kekaisaran dari waktu ke waktu dengan ponsel mereka. Bi Feiyun dan teman-temannya sudah pergi lebih dari setengahnya, lagi pula Li Jiangwo masih berada di ruang operasi. Murid Bi Feiyun yang akrab dengan Stephen Lin tetap tinggal, menunggu kabar dari dokter. Bos akan baik-baik saja? Tanya Min Ninger, terisak, penampilannya bunga pir yang diselimuti hujan bergerak. Semuanya akan baik-baik saja, Bos Daji memiliki auranya sendiri, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Kata Wang Gang, ya, tidak akan terjadi apa-apa. Departemen Hubungan Masyarakat kami akhirnya menemukan direktur yang bertanggung jawab dan cakap seperti bos. Dia pasti akan terus memimpin kami. Jangan takut. Kata Zhao Qingchen. Meskipun saya baru saja bertemu Stephen Lin, apa yang telah dilakukan Stephen Lin telah meyakinkan Min Ninger dan lainnya. Dia berani, mendominasi, mampu, dan yang terpenting adalah melindungi kelemahannya. Bagaimana mungkin bos seperti itu tidak disukai? Orang-orang di luar bangsal ICU memikirkan Stephen Lin, sementara Stephen Lin di bangsal sudah berbaring santai. Pada saat ini, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari ibu kota kekaisaran, tetapi Stephen Lin tidak menjawabnya, karena dia memainkan peran sebagai orang yang terluka parah. Karena dia terluka parah, bagaimana dia bisa menjawab panggilan itu? Berkelahi denganku, kamu masih sedikit lembut,
Stephen Lin berkata pada dirinya sendiri dengan bangga, dengan sudut mulutnya melengkung. Dia sengaja memprovokasi pendekar pedang untuk mengalihkan perhatian pihak lain dan menyentuh lawan. Pendekar pedang ini memiliki kekuatan, tetapi otaknya agak lemah, sehingga dia mudah tersinggung olehnya. Jika Anda seorang manusia, maka Anda tidak boleh tertipu olehnya. Pada saat yang sama, di dalam faksi Wudang. Segera setelah pendekar pedang kembali ke fraksi, Zhang Wugui, kepala sekolah dari fraksi Wudang, bergegas ke pendekar pedang bersama sekelompok tetua. Tuan Paman, Anda telah menyebabkan malapetaka, kata Zhang Wugui dengan penuh semangat. Menciptakan bencana besar. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam bencana besar? Pendekar pedang itu bertanya dengan bingung. Kamu secara terbuka menyerang pejabat senior klan naga dan melukai mereka dengan parah. Komando tinggi klan naga baru saja mengirim berita bahwa mereka telah mengatur agar orang-orang datang dan mengawalmu ke ibu kota kekaisaran untuk diadili, kata Zhang Wurek. Apa? Pendekar pedang itu memandang Zhang Wugui dengan heran. Anda tidak boleh menyerang Stephen Lin ketika Stephen Lin tidak menyetujui proposal Anda. Jika Stephen Lin setuju, Anda menyerangnya. Ini termasuk dalam persetujuan Anda dan tidak melanggar peraturan yang relevan dari klan naga. Anda sekarang mengambil inisiatif untuk menyerang Stephen Lin. Stephen Lin berstatus pejabat tingkat 2. Anda telah melanggar aturan klan naga bagaimanapun caranya, belum lagi Anda memukulinya. Dengan serius, hei, Paman, ketika saya meminta Anda untuk turun gunung, itu bukan Qian yang mengaku dan Wan yang mengaku. Stephen Lin harus dipaksa menerima kepindahanmu, kenapa kamu lupa? Zhang Wugui berkata dengan marah. Siapa yang menyuruh Stephen Lin untuk mempermalukan saya di depan umum? Saya adalah penatua tertinggi dari Sekte Wudang, yang menikmati tunjangan khusus dari klan naga. Bagaimana dia, dewa perang kecil yang berusia kurang dari 30 tahun, memiliki hak untuk mempermalukan saya? Tidak menyesal, masalah ini Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal, saya tidak akan pergi ke ibu kota kekaisaran, apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Klan naga memiliki kekuatan yang mengikat pada orang biasa, tetapi tidak pada saya. Ini masalah besar dan pergilah. Aku tidak tahan dengan nada ini. Pendekar pedang itu berkata dengan dingin. Paman, masalah ini tidak sesederhana kamu pergi. Sekarang klan naga memanggilmu untuk pergi ke Beijing untuk diadili. Jika kamu mengabaikannya, itu akan dianggap sebagai provokasi bagi klan naga, dan masalah ini akan menjadi lebih merepotkan. Faksi Wudang kita juga akan terlibat dengan ini, Paman, kamu tidak boleh sombong, kata Zhang Wugui dengan semangat. Mungkinkah bagi saya, sesepuh tertinggi dari Sekte Wudang, datang ke Beijing untuk diadili oleh cucu saya? Jika saya mengatakan ini, di mana saya akan meletakkan wajah saya? Pendekar pedang itu berkata dengan wajah muram. Paman, persidangan hanyalah sebuah nama, bagaimana membuat keputusan akhir, kita harus menunggu sampai waktunya untuk mengatakan, jika kamu dianiaya untuk pergi ke ibu kota kekaisaran sekarang. Setidaknya kamu harus memberikan wajah yang cukup kepada klan naga, jika ini masalahnya, klan naga akan membacanya karena kamu adalah dewa perang sekarang, mereka seharusnya tidak melakukan apapun padamu, kata Zhang Wugui. Ini benar-benar menyusahkan. Saya pikir saya adalah sesepuh dari Sekte Wudang. Saya secara resmi diakui sebagai dewa perang 20 tahun yang lalu. Sekarang saya telah jatuh ke titik seperti itu, klan naga benar-benar semakin buruk. Bagaimana bisa Stephen Lin memiliki kekuatan dewa perang? Aku menikamnya dengan satu pedang, 20 tahun yang lalu. Kekuatannya tidak cukup untuk menjadi dewa perang. Kata pendekar pedang itu tidak puas. Kamu benar-benar menusuk Stephen Lin dengan pedangmu, tanya Zhang Wurek. Tentu saja, kekuatan 3 pedang Poksu adalah yang terbaik di Sekte Wudang saya, dan kekuatan saya melampaui dewa perang biasa.
Tidak ada alasan bagi Stephen Lin untuk tidak terluka oleh gerakan ini, kata pendekar pedang itu dengan bangga. Kekuatan Stephen Lin tidak sekuat yang dibayangkan. Saya belajar dari klan naga bahwa dia lulus ujian Raja Naga Hitam sebelum dia diberikan gelar dewa. Saya selalu berpikir bahwa dia lebih kuat dari dewa perang lainnya. Sekarang sepertinya dia sudah tidak ada lagi. Itu pada level dewa perang biasa, kata Zhang Wugui. Jika dia menyetujui lamaranku, tubuhnya, kata pendekar pedang itu. Hei, Paman, alangkah baiknya jika kamu tidak terlalu impulsif. Kali ini kami membuat banyak jebakan satu demi satu, tapi kami tidak menyangka Stephen Lin tidak menangkap satu pun dari mereka. Namun, Bi Feiyun masih enggan mengatakan tujuan kedatangan mereka ke faksi Wudang. Saya curiga Bi Feiyun mungkin mengetahui sesuatu, tetapi sayang sekali dia tidak dapat membunuh Stephen Lin untuk menarik Stephen Lin, jadi biarkan dia pergi sekarang kurang lebih merupakan masalah di masa depan. Zhang Wugui berkata dengan cemberut. Apa gunanya meragukannya? Kali ini dia secara ilegal memasuki area terlarang dari faksi Wudang kita. Reputasinya akan rusak setelah berita menyebar. Tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang akan mempercayainya, kata pendekar pedang itu. Itu benar, Paman, orang-orang dari klan naga akan datang nanti, tolong pergi bersama mereka ketika saatnya tiba. Tidak, jangan mempersulit mereka, kata Zhang Wurek. Masalah, alam rahasia keputusasaan akan dibuka dalam beberapa hari. Anda memberitahu orang-orang dari klan naga itu, saya tidak peduli apa yang mereka menghukum saya, dan itu tidak boleh memengaruhi masuknya saya ke alam rahasia keputusasaan, kata pendekar pedang itu. Aku tahu ini, aku akan memberitahu klan naga. Zhang Wuhui mengangguk. Kali ini alam rahasia keputusasaan dibuka, faksi Wudang kita harus mendapatkan peluang terbanyak di dalamnya. Selama salah satu dari kita dapat mencapai level Xiao Qiantian, itu akan dianggap sebagai klan naga dan tidak akan lagi dapat untuk menindas faksi Wudang kita. Kebangkitan sebenarnya dari faksi Wudang kita akan segera tiba, kata pendekar pedang itu. Orang-orang di sekitar mendengar kata-kata para pendekar pedang, dan wajah mereka menunjukkan fanatisme. Mereka menutup gerbang gunung dan menggunakan buahnya untuk membuat diri mereka lebih kuat. Tujuan utamanya adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk menjelajahi alam rahasia keputusasaan ketika alam rahasia keputusasaan terbuka. Lebih kuat adalah mungkin untuk mendapatkan peluang yang lebih baik di alam rahasia, dan peluang seringkali berarti peningkatan kekuatan yang sangat besar. Klan naga bisa menjadi kuat ke segala arah, terutama mengandalkan 4 Raja Naga, dan begitu faksi Wudang memiliki sosok yang bisa dibandingkan dengan 4 Raja Naga, kekuatan pencegah klan naga terhadap faksi Wudang akan turun tajam. Mirip dengan hari ini, mungkin terjadi pada klan Wutang. Jangan menyesal, tolong beritahu organisasi buah bahwa kita membutuhkan lebih banyak buah berkualitas tinggi sebelum memasuki dunia rahasia keputusasaan. Kami sudah menyediakan bahan mentahnya. Jadi biarkan mereka bergegas, kata Swordsman. Yah, aku sudah memberitahu mereka. Zhang Wugui mengangguk. Perjalanan ke alam rahasia keputusasaan ini, kita juga dapat mengambil kesempatan untuk menangkap beberapa orang kuat lagi. Hanya buah-buahan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kekuatan kita. Pasti akan ada banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam pembukaan alam rahasia keputusasaan. Putus asa. Jangan lewatkan kesempatan ini, kata Kendo pria itu berkata lagi. Jernih. Bab 718. Di rumah sakit, Li Jiangwo sudah bangun. Hati menggantung Bi Feiyun akhirnya dilepaskan meskipun tangan Li Jiangwo dilumpuhkan, setidaknya satu nyawa terselamatkan. Jika Stephen tidak memaksa seseorang untuk membawamu turun gunung, mungkin kamu tidak akan pernah melihat guruku dan saudara-saudaramu lagi. Bi Feiyun berkata dengan emosi. Mendengar kata-kata Bi Feiyun, Li Jiangwo duduk bersandar, dan berkata, aku akan berterima kasih padanya secara pribadi. Petik 2. Jangan khawatir, dia ada di unit perawatan intensif sekarang,
tunggu sampai dia keluar, istirahatlah. Pertama, kata Bi Feiyun. Unit perawatan intensif. Li Jiangwo bertanya dengan cemberut, siapa yang menyakitinya? Pendekar pedang tertinggi sekolah Wudang, kata Bi Feiyun. Pedang Taois. Li Jiangwo membaca nama itu sebentar, lalu berkata, jika kamu menyakiti penyelamatku, aku akan membunuhnya di masa depan. Jiangwo, kamu harus menjaga tubuhmu terlebih dahulu. Saudara Chen Xiaoxia dikatakan. Li Jiangwo melirik tangannya yang kosong, dan tidak ada ekspresi lain di wajahnya, sepertinya kehilangan satu tangan sangat tidak berarti. Jiangwo, bahkan jika kamu hanya memiliki satu tangan, selama kamu tidak menyerah, kamu bisa menjadi pembangkit tenaga dewa perang, kata Bi Feiyun. Aku tahu, Tuan. Li Jiangwo mengangguk. Hei, sisimu baik-baik saja, kuharap sisi Stephen juga baik-baik saja, tapi agak aneh, dia hanya mengalami beberapa pukulan, dan dia tidak mencapai titik vital, jadi mengapa dia terluka parah? Bi Feiyun bertanya curiga. Nyatanya, Bi Feiyun bukan satu-satunya yang bingung, dan banyak orang juga bingung, seperti Li Modi, dan orang-orang di klan naga yang mengetahui kekuatan Stephen Lin. Namun, apa yang ditunjukkan Stephen Lin sekarang adalah dia akan mati, dan dia tidak menjawab telepon, jadi mereka tidak tahu situasi sebenarnya dari Stephen Lin. Dan hari itu berlalu. Pendekar pedang pergi ke ibu kota kekaisaran di bawah pengawalan Li Modi dan yang lainnya, dan ada juga berita dari ibu kota kekaisaran. Setelah Stephen Lin pulih, ibu kota kekaisaran akan menegakkan keadilan untuknya di depan Stephen Lin. Lebih awal, lebih cepat keadilan akan ditegakkan. Sialan, orang-orang ini masih curiga padaku. Stephen Lin sedang makan apel di ICU ketika mendengar berita itu. Min Ninger, Zhao Qingchen dan Wang Gang semua berdiri di depannya saat ini. Mereka bertiga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Baru saja, dokter menyuruh mereka masuk ICU untuk menemui Stephen Lin. Mereka mengira kondisi Stephen Lin semakin memburuk. Sesampainya di Stephen Lin yang sedang duduk dan makan apel, tubuhnya ditutupi perban. Meskipun tubuhnya ditutupi perban, itu terlihat bagus, tetapi melihat keadaan Stephen Lin, sepertinya dia tidak terluka parah. Agak panas, kata Stephen Lin, melepas sebagian perban di bagian atas tubuhnya. Di balik perban ada kulit merah muda, yang bisa lebih baik dari kulit Min Ninger. Ada beberapa bekas luka lama dan baru di atasnya, tapi itu tidak terlihat seperti jenis yang akan membuat orang hampir mati. Bos, kamu. Apa yang terjadi? Zhao Qingchen bertanya dengan gagap. Ada apa? Ini panas. Stephen Lin berkata sebagai hal yang biasa. Tidak, maksudku, sepertinya kamu dalam keadaan sehat, kata Zhao Qingchen. Kamu masih tidak mengerti. Min Ninger memutar matanya dan berkata, bos hanya akting. Bos, kamu baik atau buruk? Mereka benar-benar mengira kamu terluka parah. Tadi malam, tidak ada yang tidur dan menunggu di luar. Kamu baik-baik saja, di sini dengan AC yang bertiup, sangat buruk. Datanglah ke pelukan dada, bos menghiburmu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Oke, kata Min Ninger dan hendak terjun ke pelukan Stephen Lin. Stephen Lin tidak berharap Min Ninger menjadi begitu agresif, jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir Min Ninger dan berkata, kamu benar-benar mengebor, aku hanya bercanda. Petik 2. Bos, aku hanya bercanda, lagi pula, dia bukan orang biasa. Min Ninger menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kalau begitu turunlah dari tempat tidurku, kata Stephen Lin. Oh, aku berlari ke tempat tidurmu tanpa memperhatikan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Ini aneh. Min Ninger tersenyum canggung dan melompat dari tempat tidur. Bos, begitu. Anda sengaja berpura-pura terluka parah, hanya untuk menyentuh pendekar pedang porselen itu, kan? Kata Wang Gang dengan bersemangat. Apa yang kamu bicarakan? Saya seorang pejabat senior dari klan naga. Bagaimana Anda bisa menggunakan kata-kata seperti pengci untuk berbicara tentang saya?
Stephen Lin berkata tidak puas. Aku juga mengerti, kata Zhao Qingchen tiba-tiba. Sebenarnya, bos, saya merasa sedikit aneh ketika Anda memarahi pendekar pedang itu. Saya hanya tidak memikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk sementara waktu, tetapi sekarang saya akhirnya menemukan jawabannya. Bos, Anda benar-benar baik. Jika Anda lakukan ini, pendekar itu kotoran yang jatuh ke jamban, entah kotoran atau kotoran. Kata Min Ninger. Ninger, sebagai anggota Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga, kamu masih harus memikirkan dengan hati-hati tentang beberapa hal. Lagi pula, apa yang kami lakukan adalah menengahi konflik antara semua pihak, dan kami sangat mementingkan penggunaan kata-kata dan kalimat. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu. Min Ninger menjulurkan lidahnya dengan nakal. Biarkan semua orang datang menemui saya hari ini, sebenarnya, saya ingin memberi Anda jaminan. Pada saat yang sama, beritahu Anda mengapa saya melakukan ini. Jangan memuji saya. Saya tahu bahwa saya banyak akal dan berpandangan jauh ke depan. Petik 2. Kamu tidak perlu mengatakannya, Stephen Lin berkata dengan acuh tak acuh. Bos, tapi aku masih ingin memujimu, apa yang harus aku lakukan? Min Ninger menatap Stephen Lin dengan sedih dan berkata, Tidak, rendah. Stephen Lin melambaikan tangannya lagi, dan kemudian berkata, aku hampir tinggal di sini, dan drama itu harus diperlihatkan kepada mereka yang membutuhkannya. Jadi itu waktu bagi kita untuk pergi ke ibu kota kekaisaran dan mendapatkan ini. Masalahnya sudah selesai. Petik 2. Apakah kamu akan memasuki ibu kota kekaisaran seperti ini? Tanya Zhao Qingchen. Kalau tidak, apakah kamu masih ingin berdandan? Stephen Lin bertanya balik. Tidak. Hanya, ini tidak terlalu tampan. Lagi pula, kamu juga dewa perang. Setelah dipukuli seperti ini oleh dewa perang lainnya, semua orang akan berpikir bahwa kamu, dewa perang, tidak berharga setelah melihatnya. Kata Zhao Qingchen. Jika semua orang berpikir begitu, mari berpikir begitu. Aku tidak bisa menahannya. Selama aku bisa membuat pendekar pedang idiot itu membayar harganya, itu akan sepadan, kata Stephen Lin. Zhao Qingchen dan Wang Gang saling memandang. Pada saat ini, mereka benar-benar merasa bahwa Stephen Lin benar-benar berbeda dari Direktur Departemen Hubungan Masyarakat di masa lalu, dan dia juga berbeda dari semua dewa perang yang pernah mereka lihat. Ini adalah orang yang tidak bermain kartu menurut akal sehat. Kepala, saya akan mengatur kendaraan sekarang, kata Zhao Qingchen. Ya, Stephen Lin mengangguk. Tidak lama kemudian, Stephen Lin didorong keluar dari bangsal dengan kursi roda dan turun. Saat ini, Li Modi yang telah menerima kabar tersebut, memimpin orang-orangnya ke lantai bawah rumah sakit sebelum Stephen Lin masuk ke dalam mobil. Melihat Stephen Lin yang dibalut perban di sekujur tubuhnya, Li Modi benar-benar merasa bahwa drama Stephen Lin terlalu berlebihan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Direktur Lin, kamu belum pulih. Petik 2. Stephen Lin duduk di kursi, membuka mulutnya, dan mencoba yang terbaik untuk terlihat seperti ingin berbicara tetapi tidak bisa. Bagaimana luka pedang bisa memengaruhi pita suaramu? Li Modi berkata tanpa daya. Direktur kami terluka parah, dan sekarang dia tidak memiliki kekuatan di tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara, kata Min Ninger di samping. Iya. Stephen Lin mengucapkan dua kata ini dengan samar. Direktur Lin, apakah Anda berencana untuk pergi ke markas ibu kota kekaisaran seperti ini? Lagi pula, pendekar pedang itu adalah tamu dari klan naga kita, dan dia juga orang yang menikmati tunjangan khusus. Anda, jangan mempersulit yang di atas, itu tidak baik untuk klan naga. Li Modi menatap Stephen Lin dan mengingatkannya. Direktur Li, Anda telah melihat penampilan ketua kami. Pendekar pedang itu memang jagoan, tapi ketua kami adalah pejabat tingkat kedua dari klan naga. Pejabat tingkat kedua dipukuli seperti ini oleh seorang seniman bela diri.
Jika pihak lain tidak dapat dibayar jika harganya cukup, bagaimana klan naga mengelola seni bela diri di masa depan? Akankah pejabat klan naga bersujud kepada mereka ketika mereka bertemu dengan orang yang kuat? Wajah. Ini tidak terlalu serius, tidak? Hei, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Direktur Lin, semuanya harus didasarkan pada situasi keseluruhan. Kata Limodi. Ada kesempatan, selamat tinggal. Stephen Lin mengatakan kalimat seperti itu tiba-tiba, pengucapannya sangat jelas, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali. Limodi tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Dia dengan cepat menatap Stephen Lin, tetapi Stephen Lin masih terlihat seperti akan mati. Limodi menghela nafas. Dia tahu bahwa kata-kata Stephen Lin sebenarnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak melakukannya dengan baik, semuanya hanya pertunjukan olehnya. Namun, meski mengetahui bahwa semua ini dilakukan olehnya, apa gunanya? Mungkinkah pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menuduh Stephen Lin bertindak di depan umum? Jika Stephen Lin pergi ke tanah untuk berpura-pura mati untukmu saat itu, maka dia, Limodi, juga akan sial. Pada akhirnya, Limodi hanya bisa menyaksikan Stephen Lin masuk ke dalam mobil dan menuju bandara. Direktur, saya telah memesan tiket kelas 1 untuk Anda. Anda akan mengambil kursi kelas 1 nanti, dan kami bertiga akan pergi ke kelas ekonomi. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi kami kapan saja. Kata Zhao Qingchen. Apa kelas 1? Mengapa saya harus terbang kelas 1 dan Anda semua terbang kelas ekonomi? Tanya Stephen Lin dengan cemberut. Mendengar kata-kata Stephen Lin, hati Zhao Qingchen menghangat, dan dia berkata, Direktur, Anda adalah Direktur Departemen Hubungan Masyarakat kami, Anda masih dapat diganti untuk perjalanan kelas 1, tetapi kami tidak bisa. Yang paling bisa kami lakukan keluar adalah kabin ekonomi dan kelas 2, Anda bisa duduk di kelas 1 dengan tenang. Petik 2. Saya tidak terbang di kelas 1. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kata-kata Stephen Lin menghangatkan hati Zhao Qingchen lagi, dan dia berkata, Direktur, jangan keras kepala, kamu mengambil kelas pertamamu, kami mengambil kelas ekonomi kami. Tidak apa-apa, tidak perlu ikut dengan kami hanya untuk mengurus kami. Ambil kelas ekonomi. Petik 2. Saya bahkan tidak mengambil kelas 1, bagaimana saya bisa mengambil kelas ekonomi? Kata Stephen Lin dengan cemberut. Ah, lalu apa maksudmu? Zhao Qingchen bertanya dengan curiga. Dia mengira Stephen Lin tidak dapat mengerti bahwa dia terbang dengan kelas ekonomi dan mereka terbang dengan kelas 1, tetapi sepertinya tidak seperti itu saat ini. Saya tidak terbang di kelas 1 atau kelas ekonomi. Saya hanya terbang dengan jet pribadi. Jet pribadi saya sudah menunggu saya di bandara. Saya bisa pergi ke terminal bisnis sebentar lagi, kata Stephen Lin datar. Pesawat pribadi. Zhao Qingchen dan yang lainnya langsung bingung ketika mendengar kata-kata ini. Bab 719. Ketika pesawat Gulfstream besar Stephen Lin muncul di depan Zhao Qingchen dan yang lainnya, Zhao Qingchen memiliki pemahaman paling intuitif tentang kekayaan Stephen Lin. Wow, bos, bisakah kita benar-benar mengambil jet pribadimu? Min Ninger bertanya dengan penuh semangat melihat pesawat besar di depannya. Tentu saja, dan mulai sekarang, jet pribadi saya akan disediakan secara eksklusif untuk Departemen Hubungan Masyarakat kami, sehingga Anda dapat menggunakan jet pribadi ini jika Anda sedang dalam perjalanan bisnis di masa mendatang, kata Stephen Lin. Ah, teriak Min Ninger penuh semangat. Zhao Qingchen dan Wang Gang di samping juga sangat bersemangat. Zhao Qingchen berkata, Bos, klan naga kita dilengkapi dengan jet pribadi, dan hanya ada 5 tetua dan 4 raja naga. Selain itu, hanya beberapa tugas yang sangat mendesak yang akan dikirim dari militer. Pesawat militer khusus dikirim ke sana untuk menjemput mereka, dan bahkan C5 tidak memiliki jet pribadi, jadi kami melampaui semuanya sekaligus. Kamu bekerja untukku dengan sepenuh hati. Stephen Lin berkata dengan serius. Itu pasti bosnya. Aku, Min Ninger,
berjanji untuk menjadi kaki anjingmu. Min Ninger melompat ke Stephen Lin dan memberi hormat dengan serius. Melihat hal yang tak terlukiskan berdetak di sana setelah memberi hormat Min Ninger, Stephen Lin merasakan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Pengalaman seperti apa memiliki kaki anjing dengan wajah seperti anak kecil dan eks raksasa? Dorong aku ke pesawat, ayo bersiap-siap untuk pergi, kata Stephen Lin. Ya, Min Ninger mengangguk, lalu dengan cepat berlari ke belakang Stephen Lin dan mendorong Stephen Lin ke pesawat. Zhao Qingchen dan Wang Gang juga naik ke pesawat bersama. Ketika mereka semua duduk di dalam kabin, kecuali Stephen Lin, 3 orang lainnya diliputi kemewahan kabin. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mungkin ada bar counter di kabin pesawat, dan pada saat yang sama, ada satu set teater pribadi di lokasi yang lebih jauh. Semua orang duduk dulu, dan setelah pesawat lepas landas dan meluncur dengan stabil, kamu bisa lebih santai. Kamu bisa minum di sana, menonton film di sana, dan tidur di sana. Stephen Lin memperkenalkan beberapa fasilitas di pesawat kepada ketiganya. Mereka bertiga mengangguk lagi dan lagi. Jika pesawat tidak akan lepas landas sekarang, mereka akan melihat-lihat di dalam pesawat. Tidak butuh waktu lama bagi pesawat untuk lepas landas, dan mereka bertiga duduk di kursi yang empuk dan luas, memandang keluar jendela dan melihat rumah-rumah yang menyusut. Hati mereka sangat bersemangat. Mereka tampaknya telah meramalkan perubahan besar yang akan terjadi di Departemen PR karena kedatangan Stephen Lin. Departemen yang paling dibenci dan diabaikan dalam klan naga dapat mengantarkan kehidupan baru di bawah tangan Stephen Lin. Pesawat meluncur dengan lancar, dan Min Ninger tidak sabar untuk mengenakan sabuk pengamannya dan mulai berjalan-jalan di dalam pesawat. Zhao Qingchen dan Wang Gang masih relatif pendiam. Mereka duduk diam-diam di depan pramugari cantik di pesawat, memikirkan hubungan antara pramugari ini dan Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba berdiri, lalu melepas perban di tubuhnya di depan semua orang. Setelah Stephen Lin melepas semua perban di tubuhnya, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Tubuh Stephen Lin sebenarnya ditutupi dengan segala macam bekas luka. Beberapa dari bekas luka ini adalah bekas luka baru yang terbentuk dalam 2 hari terakhir, tetapi kebanyakan adalah bekas luka lama. Ada banyak jenis bekas luka, antara lain luka pisau, luka tembak, dan beberapa luka gores. Ada berbagai macam bekas luka. Bos, mengapa kamu memiliki begitu banyak bekas luka? Min Ninger tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dengan lebih banyak pengalaman, akan ada lebih banyak bekas luka. Stephen Lin mengeluarkan pisau kecil dari laci di depannya sambil berbicara. Bukankah kamu baru berusia 29 tahun? Zhao Qingchen bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, memberi isyarat dengan pisau di tubuhnya. 29 tahun. Bagaimana mungkin menderita begitu banyak luka? Beberapa dari luka ini pasti sudah bertahun-tahun. Zhao Qingchen bertanya lagi. Stephen Lin tersenyum dan berkata, umurku 29 tahun tidak sebanding dengan 29 tahunmu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin langsung memotong dirinya sendiri dengan pisau. Bekas luka muncul di tubuh Stephen Lin dalam sekejap. Bos, apa yang kamu lakukan? Min Ninger berteriak ngeri, dia tidak pernah mengira Stephen Lin akan bunuh diri. Bagaimana kamu bisa membuat pendekar pedang membayar harganya tanpa banyak darah? Stephen Lin berkata, dan terus menusuk tubuhnya beberapa kali lagi. Melihat luka ekstra di tubuh Stephen Lin, Zhao Qingchen dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu kejam padanya seperti Stephen Lin. Pisau itu menusuknya saat dia berkata, seolah-olah pisau itu tidak menusuknya sama sekali. Dalam sekejap mata, Stephen Lin berubah menjadi manusia berdarah. Sudah hampir sampai. Stephen Lin melihat mahakaryanya, mengangguk puas, dan kemudian berkata kepada Min Ninger, Ninger, bantu aku membalutnya. Petik 2. Ya. Min Ninger mengangguk dengan gemetar. Dia mengangguk, lalu menemukan perban dan membantu Stephen Lin membungkusnya.
Selama seluruh proses perban, tangan Min Ninger gemetar. Dia adalah orang yang berani, tetapi ketika menghadapi orang kejam yang berani menggunakan pisau di tubuhnya, keberaniannya tidak cukup untuk mendukungnya. Perban dia untuk reaksi apapun. Akhirnya, Min Ninger membalut tubuh Stephen Lin dengan perban. Dia menghela nafas panjang, berjalan ke kursinya dan duduk di pantatnya, lalu bernafas dengan cepat. Tampaknya masalah seperti itu telah menghabiskan seluruh energinya. Zhao Qingchen dan Wang Gang memandang Stephen Lin dengan kagum. Saat ini, ada banyak orang pintar, tetapi terlalu sedikit orang pintar yang kejam pada diri mereka sendiri. Orang seperti itu sering kali dapat mencapai hal-hal hebat. Pesawat dengan cepat terbang menuju ibu kota kekaisaran. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Imperial Capital. Stephen Lin sedang duduk di kursi roda, dan Min Ninger berdiri di belakangnya, mendorong kursi roda dari pesawat. Sebuah kendaraan komersial telah menunggu di samping pesawat, dan setelah Lin Zi memerintahkan mereka semua untuk naik kendaraan komersial tersebut dengan cepat menuju ke markas Dragon Clan di ibu kota kekaisaran. Ketika kamu tiba di markas sebentar lagi, kalian bertiga semua harus ditanyai oleh personel yang relevan. Mereka mungkin mengancam dan memikatmu dan memintamu untuk mengatakan sesuatu yang bermanfaat bagi pendekar pedang. Ingat satu hal, dengan aku di sekitar, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk Anda. Ancaman apapun hanyalah macan kertas. Apakah Anda dapat menolak iming-iming? Itu tergantung pada Anda secara pribadi. Saya tidak dapat terlalu banyak ikut campur, kata Stephen Lin. Bos, jangan khawatir, pantatku akan selalu menghadapmu. Min Ninger berkata dengan semangat, mengepalkan tangan kecilnya. Bos, saat Anda membantu saya maju, saya menganggap Anda sebagai bos saya, bukan hanya pemimpin biasa. Kata Zhao Qingchen dengan sungguh-sungguh. Bos, Departemen Hubungan Masyarakat kami telah ditekan dan dipandang rendah selama bertahun-tahun, dan akhirnya kami memiliki pemimpin yang kuat seperti Anda. Apapun yang terjadi, saya akan mengikuti teladan Anda. Wang Gang berkata dengan serius. Keinginan kalian sudah saya terima, dan saya terima. Saya hanya ingin mengatakan satu hal. Sejak hari pertama saya bergabung dengan Departemen Humas bukan lagi Departemen Humas sebelumnya. Omong-omong, apa aku paling benci adalah ketika seseorang menembakku dari belakang, tidak peduli siapa yang menembakku, itu hanya akan menyebabkan kematian. Kata Stephen Lin. Aku tahu, melihat 3 orang di depannya, Stephen Lin tahu bahwa ketiga orang ini harus menjadi gelombang kroni pertamanya di Departemen Hubungan Masyarakat. Dia telah menyelidiki semua latar belakang ketiga orang ini selama dia dirawat di rumah sakit. Latar belakang ketiga orang itu sangat bersih, dan tidak ada bayangan kekuatan lain di belakang mereka. Justru karena inilah mereka bertiga ditangkap mengirim faksi Wudang untuk berpartisipasi dalam insiden antara faksi Wudang dan Bifeyun. Semua orang merasa bahwa masalah ini sulit, tetapi siapapun yang memiliki hubungan tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini, sehingga Departemen Hubungan Masyarakat akhirnya mengirimkan ini 3 orang. Meskipun Stephen Lin tidak pernah masuk sistem, dia tahu bahwa departemen manapun memiliki aturannya sendiri, yang tidak kebal bahkan terhadap Departemen Hubungan Masyarakat dari Komite Lingkungan. Sebagai direktur luar, dia tidak pernah bekerja di hubungan masyarakat. Jika dia telah bekerja di departemen sebelumnya, penerjunan udaranya ke Departemen Hubungan Masyarakat pasti akan mempengaruhi peraturan asli Departemen Hubungan Masyarakat, dan 3 orang seperti Min Ninger adalah senjatanya untuk melanggar peraturan asli dan membuat peraturannya sendiri. Mobil itu pergi jauh-jauh ke markas klan naga, dan ketika hendak tiba di markas klan naga, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering. Su Guancong yang menelepon, yang mengejutkan Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat telepon, dan suara yang belum pernah dia dengar datang dari ujung telepon. Apakah kamu merebut bunga jedah dari tangan Ayundao? Tanya ujung telepon yang lain. Apa? Kamu siapa? Kamu bukan Su Guancong. Stephen Lin mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut.
Saya pergi ke Ayunduo, dan dia mengatakan bahwa bunga Jeddah diambil, bukan? Ujung telepon yang lain tidak menjawab pertanyaan Stephen Lin, tetapi malah mengajukan pertanyaan kepada Stephen Lin. Saya tidak tahu siapa yang merebut bunga Jeddah, siapa Anda, dan mengapa ponsel Su Guancong ada di tangan Anda? Stephen Lin bertanya. Nama Anda Stephen Lin, Anda berasal dari kota Haixia, dan tempat tinggal terdaftar Anda adalah 00005566 kota Haixia. Saya akan mencari seseorang untuk mendapatkan kembali bunga Jeddah. Jika Anda tidak ingin mati, jangan menyentuh bunga Jeddah itu. Setelah orang di ujung telepon selesai berbicara, dan menutup telepon dengan sekejap, Stephen Lin tertegun. Mengapa seseorang tiba-tiba mendatanginya dan meminta bunga Jeddah? Dia berpikir bahwa dia mengambil bunga Jeddah tanpa ada yang memperhatikan, tetapi dia tidak menyangka seseorang dapat menemukannya. Apalagi orang ini berkata, Ayunduo yang memberitahunya bahwa dia telah mengambil bunga Jeddah, yang membuatnya semakin sulit. Hebatnya, Ayunduo sama sekali tidak tahu identitasnya. Bagaimana dia bisa memberitahunya bahwa dia mengambil bunga Jeddah? Juga, mengapa ponsel Su Guancong pada orang ini? Bagaimana kabar Su Guancong dan yang lainnya sekarang? Banyak tanda tanya muncul di benak Stephen Lin. Bab 720. Panggilan telepon tiba-tiba membuat hati Stephen Lin berkabut. Orang yang menelepon haruslah orang yang membobol penjara dan membunuh Ayunduo dan Akang. Kalau tidak dia tidak akan tahu tentang perampokan bunga Jeddah dari Ayunduo. Tapi bagaimana dia menemukan Su Guancong, dan bagaimana dia menemukannya, sangat membingungkan. Beberapa menit kemudian, Su Guancong menelepon lagi. Stephen Lin mengangkat telepon, dan itu adalah suara Su Guancong yang terdengar dari ujung telepon. Nasib, lelaki tua itu sudah pergi, kata Su Guancong. Orang tua itu. Orang yang baru saja meneleponku di ponselmu. Stephen Lin bertanya. Ya, pria itu adalah seorang lelaki tua. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa saya menelepon polisi ketika Lao Chen terbunuh. Dia mendatangi saya dan bertanya apakah ada orang yang bersama saya ketika dia menelepon polisi. Saya bilang tidak, dia tidak percaya. Dan mengancam akan membunuh saya jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya. Saya meminta satpam untuk melindungi saya, tetapi dia melemparkan semua satpam keluar penginapan. Saya tidak punya pilihan selain memberitahunya kebenarannya. Kata Su Guancong. Oh, kalau begitu aku mengerti. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa jika Su Guancong menceritakan semuanya padanya, maka dia akan dapat menjelaskan semuanya ketika dia menemukan dirinya sendiri. Nasib. Saya juga sangat tidak berdaya tentang masalah ini. Orang tua itu mengerikan, seolah-olah dia ingin memakan orang. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain menyebut Anda kepadanya, kata Su Guancong meminta maaf. Tidak apa-apa jika kamu baik-baik saja. Jika lelaki tua itu ingin meminta sesuatu darimu, kamu bisa mendorongnya kepadaku. Kata Stephen Lin. Orang tua itu terlihat seperti ahli seni bela diri, kamu harus berhati-hati, kata Su Guancong. Yah, aku tidak berada di kota Haixia sekarang. Bahkan jika dia pergi ke kota Haixia, dia tidak akan dapat menemukanku. Bahkan jika dia dapat menemukanku, aku tidak takut padanya. Stephen Lin tertawa. Itu bagus. Ngomong-ngomong, kamu hanya perlu berhati-hati akhir-akhir ini. Jangan bicarakan itu. Penginapanku telah dikacaukan olehnya. Aku harus segera membersihkannya. Itu dia, kata Su Guancong. Ini baik. Setelah menutup telepon, Stephen Lin mengerutkan kening. Apa pria tua yang tiba-tiba muncul ini? Untuk apa dia menginginkan bunga Jeddah? Mungkinkah mereka juga ingin mendapatkan obat rahasia Senong? Bos, kami akan segera datang. Suara Min Ninger datang dari samping, menyela pikiran Stephen Lin. Oh, begitu. Stephen Lin mengangguk, tidak memikirkan lelaki tua itu untuk saat ini, dan memusatkan perhatiannya pada saat ini. Mobil berhenti di depan gedung markas Dragon Clan. Min Ninger mendorong Stephen Lin keluar dari mobil,
dan berjalan menuju gedung markas bersama Zhao Qingchen dan Wang Gang. Orang-orang yang datang dan pergi ke bawah di gedung markas memandang dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Stephen Lin sedang duduk di kursi roda. Dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan dia dapat dengan jelas melihat perban melilit tubuhnya. Bukankah ini dewa perang termuda, Stephen Lin? Kamu tidak tahu, kan? Stephen Lin ini terluka oleh seorang pendekar pedang. Dia adalah sesepuh dari Sekte Wudang. 20 tahun yang lalu, dia diakui sebagai pendekar pedang dengan kekuatan dewa perang. Yang mengetahui situasinya segera dia dengan bangga menjelaskannya kepada orang di sebelahnya. Pedang itu benar-benar melukai Stephen Lin. Bukankah Stephen Lin Direktur Departemen Hubungan Masyarakat? Pendekar pedang itu sangat berani. Resmi. Semua orang terkejut dengan tindakan pendekar pedang itu, dan mereka semua berdiskusi. Pada saat ini, seorang pria memimpin sekelompok orang melewati kerumunan dan mendatangi Stephen Lin dan yang lainnya. Direktur Lin, saya sekretaris Tuan Jiang. Tuan Jiang dan yang lainnya sudah lama menunggu Anda, tolong ikuti saya. Kata pihak lain. Stephen Lin mengangguk lemah. Saya akan mengirim Direktur Lin untuk menemui Tuan Jiang. Menurut peraturan yang relevan, kalian bertiga akan diinterogasi sekarang. Pihak lain memandang Min Ninger dan yang lainnya dan berkata. Min Ninger dan yang lainnya saling memandang. Stephen Lin telah memberitahu mereka tentang situasi ini, jadi mereka tidak terkejut. Oleh karena itu, Min Ninger dan yang lainnya dibawa ke lantai pertama untuk diinterogasi, sementara Stephen Lin didorong ke lift oleh sekretaris Tuan Jiang. Direktur Lin, cedera Anda benar-benar serius. Sekretaris Tuan Jiang berdiri di belakang Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi aneh. Stephen Lin mengangguk dan berkata, pendekar pedang itu terlalu kejam. Petik 2. Pendekar pedang telah ditahan sementara, Tuan Jiang dan yang lainnya akan membahas bagaimana cara menghukum pendekar pedang setelah Anda kembali. Kata sekretaris itu. Saya mengikuti pengaturan organisasi, kata Stephen Lin dengan lemah. Dengan suara dingdong, elevator sampai ke lantai paling atas. Sekretaris mendorong Stephen Lin ke markas komando tinggi. Saat ini, beberapa orang sudah menunggu di komando tertinggi. Orang-orang ini duduk mengelilingi meja bundar, dan ketika Stephen Lin muncul, semua orang memandang Stephen Lin. Wajah semua orang sedikit aneh. Sekretaris mendorong Stephen Lin ke posisi yang berlawanan dengan orang-orang ini, lalu membungkuk ke telinga Stephen Lin dan berkata, Tuan Jiang, segera datang ke sini. Dia akan bertanggung jawab penuh atas cedera pendekar pedang itu kepada Anda. Stephen bersenandung, tidak banyak bicara. Saat ini, pintu samping komando tinggi dibuka. Jiang Zifeng tua masuk dari pintu bersama dua anak buahnya. Semua orang berdiri untuk menyambut Tuan Jiang, dan Stephen Lin juga berdiri dari kursi roda dengan kekuatannya sendiri. Namun, tampaknya karena kekurangan kekuatan, tangan Stephen Lin tergelincir, dan dia langsung jatuh ke tanah. Terdengar seruan di tempat kejadian, dan seseorang segera bergegas ke depan untuk membantu Stephen Lin kembali ke kursi roda. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang hadir, karena ketika Li Modi melaporkan situasinya sebelumnya, dia mengatakan bahwa yang disebut cedera serius Stephen Lin kebanyakan dipalsukan, tetapi melihat penampilan Stephen Lin sekarang, sepertinya itu tidak dipalsukan. Semua orang saling memandang, jika Stephen Lin terluka parah, kerumitan masalah ini akan jauh melebihi harapan semua orang. Cedera dan cedera serius benar-benar dua konsep. Belum lagi peraturan yang relevan di dalam klan naga, tapi hukumnya sendiri. Untuk dihukum, Tuan Jiang mengerutkan kening, dan memimpin orang-orang ke Stephen Lin. Tuan Jiang, Stephen Lin dengan enggan menyapa Tuan Jiang. Ya, Tuan Jiang mengangguk pada Stephen Lin, dan kemudian berkata, saya telah bersalah kepada Anda dengan pergi keluar kali ini. Petik 2. Di mana? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, klan naga pasti akan menegakkan keadilan untukmu.
kata Jiang Lao, berbalik, berjalan ke meja dan duduk. Pada saat ini, orang lain duduk satu demi satu. Ziming, meskipun kamu terluka, beberapa prosedur terkait masih harus dilalui. Selanjutnya, Direktur Li Xiaobing dan Direktur Li dari kantor pertama akan mengajukan pertanyaan yang relevan tentang misimu kali ini. Tolong jawab sebanyak yang kamu bisa, Jiang, kata-kata tua. Coba. Stephen Lin mengangguk. Xiaobing, ayolah. Tuan Jiang menatap seorang pria di sampingnya. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, tingginya sekitar 1,8 meter, bertubuh kuat, dengan kepala gundul, dan mengenakan seragam naga putih. Ini adalah seragam untuk satu tempat. Satu adalah departemen dari 5 departemen rahasia, berbeda dari departemen lain, nama satu disebut satu, fungsi utamanya adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pejabat, besar dan kecil, promosi pejabat, dan penyesuaian gaji tanggung jawab, di seluruh klan naga. Menyinggung siapapun tidak akan menyinggung orang di satu tempat, karena satu tempat setara dengan departemen organisasi, dan pemimpin langsung dari satu tempat adalah Tuan Chen. Oke, Li Xiaobing, Direktur Divisi Pertama, mengangguk, bangkit dan berkata kepada Stephen Lin, Direktur Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Li Xiaobing, Direktur Divisi Pertama. Saya Stephen Lin. Ketahuilah nasibmu, kata Stephen Lin. Kali ini organisasi meminta Anda untuk pergi ke faksi Wudang untuk menengahi konflik antara faksi Wudang dan Bifeyun, tetapi banyak hal terjadi selama periode tersebut. Saya akan menanyakan hal-hal ini kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menjawabnya dengan jujur. Kata Li Xiaobing. Pasti. Stephen Lin mengangguk. Yah, pertama-tama, pertanyaan pertama adalah kamu membiarkan bawahanmu menembak dan membunuh murid Wudang. Tolong beri penjelasan yang masuk akal. Kata Li Xiaobing. Masalahnya seperti ini. Petik 2. Stephen Lin mulai menjawab pertanyaan Li Xiaobing dengan serius, dan orang-orang di sekitarnya juga mendengarkan dengan cermat. Ini adalah situasi yang berbeda ketika Anda mendengarnya di mulut Anda. Pada saat yang sama, Min Ninger dan yang lainnya juga mulai menerima pertanyaan. Seperti yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya, Min Ninger dan yang lainnya menghadapi ancaman dan godaan. Beberapa orang memaksa mereka untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik untuk Stephen Lin, dan beberapa orang menggunakan pejabat tinggi dan gaji yang besar untuk memikat mereka. Namun, ini mereka bertiga telah mempersiapkan hati mereka terlebih dahulu sebelum mereka datang, dan menghadapi ancaman dan godaan ini, tidak satupun dari mereka bertiga goyah di hati mereka. Di Komando Tinggi, Stephen Lin telah menjawab beberapa pertanyaan Li Xiaobing, dan jawaban Stephen Lin untuk pertanyaan ini sangat sempurna. Aku tidak punya pertanyaan. Li Xiaobing mencatat jawaban Stephen Lin dan duduk. Sekarang adalah waktunya untuk penyelidikan gratis, apakah ada yang punya pertanyaan? Penatua Jiang bertanya. Aku punya pertanyaan. Seorang pria kurus berdiri dan berkata. Oh, Zhou Kai, apa pertanyaanmu? Penatua Jiang bertanya. Orang bernama Zhou Kai memandang Stephen Lin dan berkata, Direktur Lin, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhou Kai, Direktur Departemen Intelijen. Petik 2. Halo. Stephen Lin mengangguk padanya. Aku punya pertanyaan, mengapa pendekar pedang itu menyerangmu? Apakah kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas? Tanya Zhou Kai. Mendengar pertanyaan Zhou Kai, Stephen Lin berkata, Direktur Zhou, Anda harus menanyakan pertanyaan ini kepada pendekar pedang. Itu seperti seseorang terbunuh, Anda tidak bertanya kepada si pembunuh mengapa dia membunuh, tetapi tanyakan kepada orang yang terbunuh itu mengapa Anda membunuh. Seperti apa logika ini? Kamu tidak bisa mengatakan itu, lagi pula, tidak ada angin tanpa ombak. Tamparan, dia tidak bisa menamparkan, kata Zhou Kai sambil tersenyum. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.